Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran struktur bahasa Arab dengan mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Oke, langsung saja masuk pada poin yang A, macam-macam dan fungsi media dalam pembelajaran struktur bahasa Arab. Yang dimaksud dengan struktur kebahasaan adalah struktur kata dan struktur kalimat. Pembelajaran struktur kebahasaan pada prinsipnya bertujuan agar siswa berujung pada memperoleh kemampuan menggunakan struktur secara fungsional. Artinya, pembelajaran struktur tidak berujung pada pemahaman dan penguasaan kaidah secara kognitif. Setiap kalimat merupakan perwujudan dari suatu pola, tetapi suatu pola dapat diwujudkan ke dalam kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Sebagai contoh, seorang mengatakan yadhabu Ali ilal madrasah. Kalimat tersebut merupakan representasi dari satu pola, yaitu fi'il, fa'il, jar, dan majrur. Oke, pada poin B, kubus struktur. Kubus struktur merupakan jumlah kotak berbentuk kubus sama sisi. Bayangkan kotak berbentuk kubus sama sisi. Panjang setiap sisinya kurang lebih antara 20 sampai 25 cm. Kubus tersebut dapat dibuat dari karton ataupun triplek. Kubus struktur ini terdiri atas 3 kubus atau lebih bergantung pada kompleksitas pola kalimat yang akan dibelajarkan. Berikut ini dikemukakan langkah-langkah pengoperasian kubus struktur tersebut. Pertama, letakkan kubus berjajar membentuk kalimat. Kubus-kubus ada 4, disejajarkan. Misal demikian ya. Bacalah kalimat yang terpampang pada kubus 2 sampai 3 kali. Baca berulang-ulang kubus-kubus tersebut ya. Mintalah siswa menirukan bacaan Anda. Terus minta siswa untuk menirukan bacaan kita. Putarlah kubus pertama untuk melatihkan substitusi mubtada. Misal, apabila dimaksudkan untuk melatihkan substitusi fi'il, maka putarlah kubus kedua. Jika bentuknya adalah mubtada khobar yang berbentuk fi'il fa'il, maka fi'ilnya berada pada kalimat pada kubus yang kedua. Mintalah siswa membaca kalimat baru yang terbentuk setelah salah satu kubus diputar. Jika diputar kan akan berganti kalimat. Lakukan 2 langkah terakhir berulang-ulang sampai seluruh kata pada kubus target habis atau sampai dipandang cukup bagi siswa. Jadi putar-putar sampai siswa cukup atau paham. Mintalah siswa untuk menggantikan peran Anda sebagai pemutar kubus. Minta salah satu siswa misalnya untuk menggantikan peran kita sebagai guru untuk memutar kubus tersebut. Nah, contohnya seperti ini. 1, 2, 3 ini kubusnya. Ketika diputar ada lafaz-lafaz seperti ini. Kita putar akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya yang poin C, papan saku atau kantong. Papan saku merupakan papan yang terbuat dari kayu seperti papan biasa. Hanya saja papan saku ditambah dengan tempat seperti saku. Jadi untuk meletakkan kartu-kartu yang kita buat mufrodat tadi yang bisa disusun menjadi sebuah kalimat. Di mana fungsinya untuk meletakkan kartu yang telah disiapkan oleh guru. Pastikan bisa dibaca kantongnya, jangan kantong misalnya kantongnya itu bentuknya plastik transparan atau sebelah kanan dan kiri saja untuk menyelipkan. Berikut ini dikemukakan langkah-langkah menggunakan papan saku untuk A. Latihan merubah pola dan B. Latihan melengkapi kalimat. Yang pertama, mengubah pola. Langkah penyiapan. Tentukan topik yang akan dibelajarkan, misalnya mengubah bentuk fi'il menjadi bentuk isim fa'il. Siapkan sejumlah kalimat untuk latihan mengubah pola. Terus, tulis setiap kata pada satu kartu dengan tulisan yang jelas, bagus, dan ukuran yang memadai. Bisa dilihat pastinya di belakang, anak yang bagian belakang masih mampu untuk melihatnya.
Kata atau bentuk kata yang akan dilatihkan dapat ditonjolkan dengan diberi warna khusus untuk menarik perhatian atau warna tersebut bisa memperjelas kalimat yang ada pada kartu tersebut. Tulislah pada kartu bentuk isim fa'il dari isim fi'il yang ada pada kalimat. Nah, misal demikian. Terus langkah penyajian. Letakkan papan saku di dinding di depan siswa, diletakkan di depan siswa. Misalnya di papan tulis juga bisa, kita sediakan paku untuk meletakkan, misal demikian. Letakkan semua kalimat yang telah ditulis di kartu pada saku papan dengan jarak 1 baris spasi sebagaimana tampak pada gambar 38. Nanti ya akan saya tampilkan gambarnya. Bacalah kalimat dengan bacaan yang bagus sebagai model bagi siswa dan mintalah siswa menirukannya. Terus, jelaskan makna kalimat-kalimat tersebut. Setelah itu, jelaskan tugas siswa dan cara melaksanakannya disertai contoh sambil mengoperasikan kartu yang ada di papan. Jadi aturannya juga dijelaskan. Mintalah siswa mengubah fi'il yang ada di kalimat kedua menjadi bentuk isim fa'il. Misal demikian, dengan cara mencarinya di antara kartu-kartu yang telah disiapkan. Kartu-kartu yang telah disiapkan, suruh anak untuk mencarinya. Terus, mintalah siswa meletakkan kartu isim fa'il yang ditemukan pada saku papan di sebelah bawah kalimat yang dimaksud, sesuai dengan bentuk kalimat tersebut. Ya. Mintalah siswa yang lain untuk memberi komentar. Siswa yang tidak maju atau tidak meletakkan kartu dalam kantong untuk berkomentar terhadap hasil kerja temannya tadi, atau membetulkan jika hasil kerja temannya kurang tepat. Jadi misalnya ditawarkan ke siswa untuk siapa yang bisa menjawab apakah ini benar atau salah, misal demikian. Mintalah siswa yang lain untuk memberi komentar terhadap hasil kerja temannya atau membetulkan jika hasil kerja temannya yang kurang tepat. Oke, selanjutnya lakukan 3 langkah terakhir tadi sampai semua kalimat selesai dikerjakan. Berterus seperti itu ya. Mintalah siswa setelah semua kalimat selesai dikerjakan untuk membaca semua kalimat. Dibaca semua. Ketika sudah disusun selesai secara klasikal, berarti bareng-bareng satu kelas ya. Kelompok, misalnya kelompok juga bisa, maupun individual, ataupun kita tunjuk satu persatu, ataupun ditawarkan bagi yang mau, misal demikian. Terus, berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan meminta klarifikasi. Siswa yang maju boleh menanyakan apakah sudah betul atau siswa yang ada di kelas. Tentukan topik yang akan dibelajarkan, misalnya mengubah bentuk fi'il menjadi bentuk isim fa'il. Terus, nah seperti ini. Muhammadun yadhabu ila Saidaliyati, misal demikian. Yadhabu dirubah menjadi isim fa'il, maka mencari bentuk isim fa'il dari yadhabu, maka siswa disuruh mencari di kartu-kartu tumpukan tadi. Ketika dia menemukan, misalnya dia mencari terus menemukan, dipasangkan menggantikan fi'il mudhari tadi. Setelah kalimat Muhammad tadi, misalnya ini yaitu bentuknya yadhabu menjadi dhahibun, misal demikian. Oke, selanjutnya B. Melengkapi kalimat sebagaimana pada langkah-langkah pada tadi. Ini pun dikelompokkan menjadi langkah-langkah penyiapan dan langkah-langkah penyajian. Yang pertama, langkah penyiapan. Tentukan topik yang akan dibelajarkan. Topiknya apa? Misalnya latihan menggunakan konstruksi numerik, terkait ada di misal hitungan ya. Siapkan sejumlah kalimat dan gambar yang diperlukan untuk melatih siswa. Gambar dan kalimatnya kita siapkan. Ya. Jadi mengkolaborasikan antara bentuk kalimat dan bentuk gambarnya. Tulislah setiap kata pada kartu dan tempelkan setiap gambar pada kartu yang lain. Gambar dan kalimatnya ditempelkan pada kantong-kantong yang telah tersedia. Tulislah beberapa kali setiap bilangan adat dan benda yang dihitung ma'dud dari setiap kalimat, yaitu dimuannaskan dan dimudzakarkan, dimufradkan atau dijamakkan dan
Oke, ini contohnya untuk kantong yang bentuk melengkapi kalimat. Nah, misalnya fi hujratil julus titik-titik terus ada gambar 3 kursi titik-titik ada gambar meja wahidatun. Maka disuruh anak untuk melengkapinya, menulis dalam kartu terus ditempelkan ke sini atau mencari kartu terus diletakkan di eh, tempat yang kosong ini. Apa jawabannya ya kaitannya dengan bentuk mudzakkar dan muannasnya. Jadi seandainya anak itu tahu terus mengisi fi hujratil julus salah satu kursi wa maktabatun wahidatun. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya papan tali. Papan tali pada dasarnya memiliki kemiripan dengan papan saku, terlebih lagi dalam hal penggunaannya. Pada papan tali, saku-saku yang melintang horizontal ditempati oleh tali-tali. Jadi biasanya itu kantong-kantong diganti dengan tali yang melintang dari ujung satu ke ujung yang lain. Yang ditambatkan dari tepi kiri dan kanan papan. Misalnya papan tulis itu tepinya kanan dan kirinya kita kasih paku terus disambungkan tali yang mana nanti bisa kita pasang terus kita copot lagi. Pada papan saku, kata atau gambar yang disiapkan dalam format kartu ditayangkan kepada siswa dengan cara dimasukkan atau disisipkan pada saku. Itu untuk papan saku. Tidak demikian halnya pada papan tali. Jika dengan papan tali, pada papan tali kartu atau kartu kata dan gambar ditampilkan kepada siswa dengan cara dicantolkan pada tali-tali tersebut atau digantungkan pada kartu. Kita kasih tali terus digantungkan atau kasih klip misal terus kita cepitkan di tali-tali tersebut. Untuk bentuknya seperti apa sama saja dengan kartu kantong tadi. Nah, seperti inilah ini misal di sini kasih paku, ini papan tulis, kasih paku pojoknya terus kasih tali melintang seperti ini. Terus nanti kartu-kartu tersebut kita cepitkan di sini atau kita ikatkan di sini di tali-tali tersebut. Oke, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.